Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Eri Mintorini pada kesempatan hari ini dan teman-temanku yang saya bahagiakan, yang saya banggakan pada kesempatan malam hari ini. Saya Emiskiana, Prodi Desain Komunikasi Visual Kediri, NIM F14 2021 00093. Sebelum saya menjelaskan materi pada kesempatan hari ini, saya ingin memberikan sedikit quotes, yaitu kamu dapat memiliki ide-ide brilian, tapi jika kamu tidak dapat menjelaskannya, maka ide-ide brilian itu tidak akan membawamu kemanapun. Jadi ide brilian harus didukung dengan komunikasi yang baik. So, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi, yaitu menganalisis strategi komunikasi pada film layanan masyarakat Mules. Nah, dalam analisis iklan layanan masyarakat Mules ini diceritakan bahwa ada 3 orang pemuda yang silih berganti keluar dan masuk toilet dikarenakan mules yang terus-menerus hingga mereka cukup resah. Dan salah satu pemuda pun sadar dan menarik kesimpulan bahwa penyebab kenapa hal itu bisa terjadi dikarenakan tidak layaknya air yang diminum atau tidak higienisnya air yang diminum karena diambil dari sungai di dekat yang terdapat lingkungan yang cukup kotor atau perilaku sanitasi yang tidak baik. Kemudian apa sih definisi strategi komunikasi? Yaitu upaya melakukan pemasaran atau promosi suatu produk. Sedangkan menurut Kulfi Saincana 2001, yaitu strategi komunikasi adalah penggunaan kombinasi fase-fase komunikasi di mana termasuk di dalamnya frekuensi komunikasi, formalitas, isi dan saluran komunikasi. Kenapa strategi komunikasi dibutuhkan? Yaitu untuk memperkecil kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Salah satu contohnya adalah perbedaan bahasa. Nah, dalam strategi komunikasi iklan layanan masyarakat Mules ini terdapat dua bagian, yaitu unsur komunikasi dan fungsi komunikasi. Yang pertama saya akan menjelaskan dahulu apa itu unsur komunikasi. Menurut Harold D. Paswell dalam Wirianto tahun 2005 memformulasikan unsur-unsur komunikasi dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Who, say, what in, which channel, to want, with, what effect. Nah, sehingga setelah saya menganalisis dari iklan layanan tersebut, terdapat beberapa unsur komunikasi yang saya dapat. Nah, yang pertama yaitu pengirim pesan atau komunikator, atau bisa disingkat menurut beliau tadi yaitu WOSAI. Apa sih isi dari pesannya? Yang pertama yaitu mengirim pesan. Mereka menggunakan media massa internet, yaitu berupa media digital dalam bentuk video singkat yang dipersembahkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui laman YouTube. Alur dalam cerita dibuat menarik dengan dibungkus beberapa adegan lucu yang dimana tidak mempengaruhi fungsi penyampaian informasi, sehingga informasi tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami atau disampaikan, diterima kepada komunikan. Kemudian didukung dengan kualitas video yang cukup baik, yaitu 1080p, sehingga mampu memudahkan komunikan untuk memilih kualitas video yang dibutuhkan dan diperlukan. Kemudian apa sih pesan atau intinya? Dan dari setelah saya menganalisis tersebut, ada beberapa pesan yang bisa saya dapat, yaitu informasi ajakan untuk menjaga lingkungan dan contoh perilaku masyarakat terhadap pencemaran lingkungan, serta dampak yang ditimbulkan dari perilaku masyarakat tersebut. Penggunaan air sungai sebagai tempat pembuangan kotoran atau tinja
penyediaan air bersih, membuang sampah ke sungai, mencuci baju dan limbah rumah tangga dengan menggunakan air sungai, ditambahnya penyediaan air bersih yang kurang, sehingga perilaku masyarakat tersebut tentunya akan menimbulkan pencemaran. Nah, dari pencemaran tersebut akan menimbulkan penyakit dan berakibat buruk terhadap kesehatan masyarakat. Nah, contohnya seperti tadi, dalam cuplikan video tersebut terdapat sebuah adegan yang mengaplikasikan atau mencontohkan perilaku yang tidak sehat tersebut dengan gejala seperti mules, diare, sesuai dengan adegan video tersebut ya. Oleh sebab itu perlunya kesadaran akan sanitasi lingkungan pada setiap masyarakat. Adapun yang dimaksud yaitu sangat berpengaruh kepada tingkat kesehatan manusia. Sanitasi yang baik akan lebih menjamin seseorang untuk hidup sehat dan terbebas dari penyakit. Sebaliknya juga seperti itu. Nah, kemudian apa sih sarana komunikasi dalam analisis iklan masyarakat tersebut? Yaitu yang pertama adalah menggunakan media digital berupa penyampaian video singkat berdurasi 59 detik. Selain itu juga diupload menggunakan media internet sebagai alat komunikasi kepada komunikator yang dapat diakses oleh siapapun melalui laman YouTube Uli As-Siddiqi. Kemudian target atau penerima pesan yaitu ditujukan kepada seluruh masyarakat baik dari lingkup muda dan dewasa. Dalam karakteristiknya berupa mass audience bersifat large, yaitu penerima pesan komunikasi berjumlah banyak, merupakan individu-individu yang tersebar dalam berbagai lokasi. Selain itu juga kepada masyarakat yang bertempat tinggal yang dekat dengan lingkungan sungai, dan hal itu juga tak menutup kemungkinan juga bahwa informasi ini dapat disampaikan dan diperuntukkan untuk semua kalangan yang sadar akan masalah ini. Kemudian atau feedback yang didapat dari pesan video ini yaitu masyarakat akan menjadi paham dan mengerti mengenai timbulnya beberapa penyakit akibat dari buruknya pengelolaan sanitasi dan pencemaran lingkungan. Selain itu juga sebagai dari video tersebut menumbuhkan rasa mencintai lingkungan dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian dampak atau efek atau what effect. Nah, dampak yang setelah melihat video tersebut yaitu mendapatkan informasi mengenai wawasan akan kesadaran sanitasi terhadap lingkungan dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian mengetahui penyebab munculnya beberapa penyakit akibat dari perilaku masyarakat atas pencemaran lingkungan. Mendapatkan informasi menarik di bidang kesehatan dan menambah pengetahuan. Kemudian kita berlanjut kepada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi menurut William Gordon atau Mulyana 2007 dikategorikan terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu komunikasi sosial, fungsi komunikasi ekspresif, fungsi komunikasi ritual, dan fungsi komunikasi instrumental. Setelah saya mempelajari dan menganalisis dari iklan layanan masyarakat menulis ini, saya menemukan atau menyimpulkan bahwa menggunakan fungsi komunikasi instrumental. Maaf, ini salah. Di mana fungsi komunikasi instrumental yaitu mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajarkan, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur. Jadi dalam beberapa adegan tersebut saya mendapatkan beberapa informasi yang didapat dari video tersebut, juga mengajarkan di mana mereka mengajarkan bahwa perlunya kita untuk membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan, peduli terhadap lingkungan, kemudian mendorong kita untuk mulai dari sekarang peduli dan mulai merawat terhadap lingkungan, kemudian mengubah sikap kita dan pola pikir kita untuk bahwa pola atau perilaku kita yang buruk terhadap lingkungan maka akan berdampak juga terhadap kita, kemudian menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Dalam
video tersebut saya juga sedikit terhibur dengan adanya beberapa adegan yang menurut saya lucu dan menurut saya menarik. Di situ saya terhibur dan dapat saya terima dan dapat disampaikan dengan baik dari komunikator kepada komunikan seperti saya. Ya, mungkin itu adalah presentasi dari saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Emir Rizkana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.